dosen dan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hematologi. Sistem hematologi itu yang pertama adalah darah. Darah merupakan medium transport tubuh yang 7-10% dari BB normal atau berat badan. Pada orang dewasa sampai 5 liter. Keadaannya dan jumlah darah pada setiap orang dewasa tidak sama, tergantung dari usia, pekerjaan, kondisi jantung, dan pembuluh darah. Komponen utama darah yaitu ada plasma darah. Plasma darah bagian cairan darah yang terdiri dari atas air, elektrolit, dan protein darah. Sel darah merah atau eritrosit yaitu berbentuk bikonkav, diameter 7 mikron. Bikonkav memungkinkan gerakan oksigen masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membran dengan bagian dalam sel. Warnanya merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Yang kedua, hemoglobin yang terdiri dari heme gabungan protoprin dengan zat besi. Yang kedua ada globin, bagian protein yang terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Terdapat 300 molekul Hb dalam setiap sel darah merah. Berfungsi untuk mengikat oksigen, juga menyerang karbon dioksida dan ion hidrogen untuk dilepaskan di paru-paru. Oksihemoglobin merupakan hemoglobin yang berikatan dengan pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis. Pada orang dewasa terutama terjadi di sumsum tulang. Pada produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan zat besi, vitamin B12, asam folat, peridoksin, B6, kobalt, asam amino, dan tembaga. Eritrosit ini hidup 74-154 hari sampai 120 hari. Setelah itu eritrosit akan hancur. Jumlah eritrosit pada orang dewasa 11,5 sampai 15 gram dalam 100 cc darah. Normal Hb pada wanita 11,5 mg dan laki-laki 13,0 mg. Sel darah putih atau leukosit yang berbentuk dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantaraan kaki palsu, pseudopodia. Sumsum tulang tidak berwarna bening, mempunyai macam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut selnya yang bergranula, limfosit T dan B, dan monosit, tidak bergranula, agranulosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Fungsi sel darah putih sebagai pertahanan tubuh. Jumlah sel darah putih pada orang dewasa jumlahnya 4,0 sampai 11,0 dikali 109 per liter, yang terbagi sebagai berikut. Sel-sel darah yaitu yang pertama eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau butir pembeku darah atau platelet trombosit yang berbentuk cakram bulat, oval, biconvex, tidak berhenti dan hidup sekitar 10 hari. Jumlah trombosit di 150 sampai 400 dikali 109 per liter. Terkonsentrasi di limpa dan sisanya bersirkulasi dalam darah. Fungsi trombosit yaitu berperan dalam pembentukan bekuan darah. Trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun dalam beberapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh darah, trombosit akan tertarik ke daerah tersebut. Trombosit akan menjadi lengket dan menggumpal bersama membentuk sumbat trombosit, platelet atau pluk yang akan menambal sumsum tulang. Kemudian ada sumsum tulang yang berfungsi sebagai mesin pembentuk sel darah. Pada orang dewasa menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan 1 juta granulosit per kilogram berat badan. Semua sel darah yang beredar di dalam tubuh berasal dari satu sel induk yang pluripoten atau sel periforasi, diferensiasi, dan matusi. Sel induk hemopoiesis akan mampu menjadi sel darah apa saja setelah melalui diferensial menjadi progenitor, bakal sel darah merah, bakal sel leukosit. Kemudian ada fungsi limpa, yaitu pembentukan eritrosit hanya pada janin saja, destruksi sel eritrosit 2, penyimpanan zat besi dari sel-sel yang hancur,
produksi bilirubin, pembentukan limfosit, pembentukan imunoglobulin, pembuangan partikel asing dari darah. Sekian yang bisa saya jelaskan dari sistem hematologi. Selamat siang.